Kompas TV. Nah, kembali lagi bersama Anjani untuk memberitahu dan berbincang-bincang seputar entertainment, lebih tepatnya ada film yang dibintangi oleh salah satu aktris kenamaan Indonesia nih. Nah, aktris ini kita udah kenal sejak lama dan pasti kalian tahu dong dengan karirnya dulu ada di film Heart, ada di film Sabtu Bersama Bapak, ada di film 99 Cahaya di Langit Eropa, dan masih banyak lagi pastinya. Nah, kali ini Anjani akan bertanya-tanya seputar film terbarunya dan kegiatannya apa aja selama pandemi ini dan gimana kegiatan syutingnya, dan masih banyak lagi chit-chat bersama aktris tersebut. Gimana? Pasti udah tahu dong aktris itu siapa. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Acha Septriasa. Ini dia. Nih. Halo Kak Acha. Nah, Hai Anjani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Acha, cantik banget. Di mana Terima sekarang? kasih. Masih di London, Inggris untuk syuting film dan masih di tengah-tengah pandemi. Jadi kita semua lagi masih menjalankan protokol yang ada. Di sini alhamdulillah cuacanya lagi bagus. Sama Jakarta bedanya 9 jam. 7 jam apa 6 jam. Jadi ya alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, dengar-dengar nih Kak Aca lagi ada kegiatan syuting film horor ya? Atau Lagi ada thriller? kegiatan syuting film thriller sebenarnya. Oh, thriller. Oh, dari Kak Aca kan biasanya syuting film ini ya, biasanya kan genrenya drama yang Iya. sedih. Nah, itu Kak Aca mau ceritain gak nih buat sahabat Kompas TV, gimana ceritanya Kak Aca bisa syuting genre film thriller, terus seperti apa filmnya? Ya, jadi aku dalam kesempatan ini memang aku baru pertama kali sharing sama media. Ini pertama kali aku sharing sama media. Terima kasih sebelumnya kepada Kompas TV dan partner media lainnya yang sudah mau bergabung. Jadi hari ini sudah berlangsung syuting selama 23 hari kurang lebih. Aku syuting film thriller pertama aku. Syuting film sebenarnya thriller horror juga kalau aku lihat di IMDb-nya, karena sekarang sudah bisa dilihat ceritanya ya, sinopsis ceritanya. Judulnya Demon Mind. Demon Mind itu bercerita tentang seorang korban dari keluarga korban pembunuhan yang mengalami teror gitu. Jadinya dia itu adalah seorang neurologist. Dia itu adalah seorang ahli syaraf yang menemukan penemuan sebuah alat atau device yang kurang lebih itu untuk mencari siapa pembunuh dari keluarga tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kira-kira tayangnya buat selama syuting ini memang syutingnya prosesnya berada di London, dan ini bukan film Indonesia sebenarnya, ini film British production, jadi British movie pertama yang aku lakukan di London. Dan proses castingnya sendiri dulu aku melalui self tape, jadi aku waktu di Sydney disuruh kirim tape casting sekitar 2-3 scene, terus nggak lama setelah berapa bulan project ini memang sempat tertunda, yang harusnya syuting aku berangkat bulan Maret, tapi karena pandemi jadinya baru terlaksana bulan Agustus ini gitu. Berarti keundur ya beberapa bulan, 4 bulan ya? Iya, keundur 4 bulan. Harusnya kalau film ini udah konfirmasi udah dari bulan Desember akhir tahun lalu gitu. Dari tahun lalu. Berarti ini salah satu film yang full bahasa Inggris nggak sih Kak? Iya benar, jadi ini adalah film internasional pertama aku, memang pertama kali yang berbahasa Inggris full gitu. Yang kalau misalkan yang membedakan dengan, kan berarti kan ini enggak, berarti kalau misalkan kaca dari, kalau misalkan aku melihat dari film-film kaca yang lain kan udah pernah
syuting di Europe gitu kan, pasti udah pernah. Ya, Oh berarti ini syuting di berinteraksi. Londonnya berapa kali? Iya, kalau syuting di London tuh aku belum pernah, tapi syuting di Oxford di UK aku memang pernah. Waktu itu untuk film Mars, kalau ada yang pernah nonton. Jadi dulu aku sempat ada film tentang seorang student yang berjuang. Sebenarnya filmnya tentang kisah anak sama ibu. Dan film Mars itu diproduksi sekitar 10 hari di Oxford di UK karena ada ceritanya yang memang yang peran utamanya itu atau aku peran utamanya akhirnya bersekolah di Oxford University gitu. Nah, jadi aku ini kesempatan untuk syuting untuk di UK-nya sih kedua kali. Tapi yang pertama untuk Indonesian production, yang ini untuk international British film production gitu. Oh, berarti ini bukan pertama kalinya Kak Aca syuting Syuting di di London. Yeah. London. Berarti sebelum-sebelumnya kalau misalkan Kak Aca syuting yang 99 Cahaya di Langit Eropa itu masih ini ya, berarti masih hitungannya film yang Indonesia kan sama Iya. semua krunya dan lain-lainnya. Iya, satu hal yang menarik sih itu ya yang membedakan bahwa sekarang nih benar-benar aku masuk ke dalam sebuah film community atau film production yang aku benar-benar nggak kenal sama sekali orang-orangnya gitu. Kalau ada salah satu dari produser aku, memang aku kenal dari dulu aku pernah main film Mars yang aku ke Oxford itu. Salah satu produsernya Johnny, aku memang pernah bekerja sama dan aku nggak nyangka bahwa hubungan yang udah bertahun-tahun ini ternyata aku ditawarin satu film gitu. Dan film ini juga casting directornya adalah salah satu atau asisten casting director dari film James Bond. Jadi mereka kalau di sini sistem filmnya beda ya, mereka menyerahkan proses casting itu kan ke casting agent ya. Jadi memang kita proses castingnya tuh nggak maksudnya benar-benar mereka cari banget gitu loh, mereka cari siapa sosoknya yang cocok gitu. Mungkin nanti bisa ditanyain langsung ke salah satu produsernya Johnny atau Jason atau Barbara, karena ini adalah kombinasi dari Paracle Film Production sama DM Films Limited. Itu adalah British Film Production yang memproduksi film ini gitu. Kalau castingnya dulu pas di Sydney, aku ingat banget sekitar bulan November akhir. Aku baru syuting dari Azerbaijan kalau nggak salah, film Laila Majnun. Terus tiba-tiba disuruh self-tape kayak film-film aku yang dulu kan ada juga tuh, aku sempat casting film di luar negeri. Emang rata-rata kalau mau casting film sekarang bisa langsung ngirim via Google Drive aja gitu, mereka kirim script tapi confidential. Terus akhirnya mereka send ke kita dan kita harus memainkan itu gitu, dan bisa di self tape sendiri, nggak boleh ada yang bantuin dialognya. Jadi monolog gitu. Terus akhirnya diputusin aku mainnya sekitar akhir Desember banget ya, pokoknya ingat waktu itu lagi mau tahun baru. Jadi mereka nyari peran Sarah ini yang aku peranin selama mungkin beberapa bulan, terus aku baru dikabarin sebulan setelah aku casting gitu. Oke, jadi biasanya kan Kak Aca kan memerankan film drama nih yang sedih. Dan waktu itu juga yang aku inget banget itu tiap bagian kayak misalkan waktu Kak Aca marah dan terus nanti nangis itu tuh bener-bener kayak kayak yang di ini Sabtu Bersama Bapak itu loh. Itu kan pas bagian Kak Aca sebagai istri ya waktu itu kan ya, dan harus menemani suami di luar, kemudian waktu di 99 Cahaya Eropa juga seperti itu kan istilahnya apa ya, itu hands on experience-nya Kak Aca gitu kan, dari film yang drama, kemudian yang family, yang sedih. Nah, apa sih tantangannya Kak Aca selama dari biasanya membintangi film yang family, yang drama genrenya, kemudian sekarang menjadi salah satu bintang film yang genrenya thriller, horor nih, apa nih perbedaan dan tantangan yang Kak Aca rasakan? Yang paling mendasar sih sebenarnya memang dari skrip ya. Itu memang dari skrip.
Karena aku sebenarnya jujur aku enjoy banget main film drama. Kayaknya sampai kapanpun aku bener-bener kalau diajak main film drama, romance kayak gitu-gitu, aku pasti seneng banget. Dan aku sebenarnya agak dulu sempat syuting film horor 2 kali dan aku tuh kayak capek banget main film horor. Capeknya karena ada apa ya, sistem continuity per adegannya tuh kuat banget, dan kalau kita nggak maintain emotional kita dengan baik tuh bisa cepet capek gitu main film horor. Dan untuk film ini thriller, kenapa aku tertarik? Karena memang skripnya itu ada bagian-bagian yang menurut aku men-challenge acting aku banget ya, dari segi dalam satu film ini tuh kayak aku mempertontonkan segala jenis macam acting gitu, dari mulai acting sebagai orang pintar sekali. Bukan berarti aku nggak pintar sih, ini orang pintar banget menemukan, ini orang ilmiah banget gitu loh. Terus acting jadi orang yang ternyata dia punya bipolar dan lain sebagainya, karena emang punya at the back of her head dia punya pengalaman yang sangat membuat dia trauma gitu. Terus aku juga di film ini dikasih kesempatan untuk memainkan pokoknya kalau kalian tonton film ini itu kerasa banget proses balas dendam si cewek ini gitu loh. Jadi ada actionnya juga, ada proses perlawanan yang kayak kayaknya dia balas dendam juga, ada juga yang secara psikisnya tuh beda-beda gitu. Jadi menurut aku kenapa aku nerima film ini mungkin karena tantangan yang di offer di film ini tuh luar biasa besar. Dan ini bisa jadi bahan aku banget untuk belajar ya, untuk eksperimen karakter yang lebih dalam lagi secara psikologis gitu. Oke. Dan kalau misalkan, kan berarti kan ini Kaca syutingnya selama pandemi nih kan. Nah, iya. apa tuh yang membedakan dulu waktu Kaca syuting film-film sebelumnya dengan Kaca syuting di saat pandemi? Itu pasti berbeda banget, atau apa yang kesulitan yang Kaca rasakan atau gimana? Kesulitan yang aku rasakan sih, kalau dulu syuting di luar negeri itu yang paling susah cuman masalah mobile-nya aja gimana ya. Karena kita emang ada mobil, tapi kadang-kadang mobil itu sampai ke lokasi atau misalnya waktu kita dijemputnya itu karena jalanan di Eropanya kecil-kecil, untuk mencapai satu lokasi ke satu lokasi lainnya itu memang lebih cepat kita naik tube atau train atau tram. Jadi yang capek itu adegan untuk jalan kakinya itu dari lokasi ke satu lokasi yang lain, itu capek fisik gitu. Kalau main film drama ya mungkin sama lah challenge-nya. Tapi kalau ini syuting luar negeri, walaupun di dalam satu studio, ibaratnya kan kita nggak kemana-mana nih ya, lokasinya ya kurang lebih pindah cuma 4 kali aja. Tapi karena memang tuntutannya bukan fisikal lagi, tapi emang secara mental, secara perubahan karakter yang dibutuhkan di film ini tuh benar-benar fluktuasi emosinya tuh macem-macem. Jadinya kayaknya fisik tuh udah kayak bukan masalah lagi, badan udah pasti capek kalau pikiran capek kan. Ya, mungkin itu tantangan terbesar yang membedakan syuting di luar sama syuting, maksudnya syuting pada saat aku syuting di Eropa main film drama sama syuting pada saat aku di Inggris main film thriller. Kalau untuk dari segi pandeminya berbeda atau enggak, pasti beda. Karena dulu ya nggak ada restriction, nggak ada kayak penyakit kayak nggak ada pandemi seperti ini kan, bisa bebas kemana aja. Kadang-kadang abis syuting kita bisa lari ke toko sebentar untuk belanja, untuk window shopping, untuk bebas berinteraksi, duduk di restoran, nunggu segala macam. Tapi kalau sekarang di lokasi syuting aja tuh ada COVID supervisor yang memang mengharuskan kita supaya jaraknya paling enggak ya semeter lah gitu. Kalaupun kita udah ada di dalam satu bubble selama 2 minggu, ya kita boleh ngobrol dekat gitu. Tapi ya tetap aja mesti pakai masker kayak gitu-gitu. Pokoknya ya beda sekali gitu ketika pandemi. Kita kan kerja film, kerja yang kolaboratif ya, jadinya nggak mungkin kita nggak mengandalkan tenaga dari orang lain. Macam-macam departemen kita pasti punya ambil alih kerjaannya masing-masing gitu ya, punya kerjaan masing-masing.
aku membutuhkan sound, teman-teman sound butuh aku untuk masang sound, biasanya aku dipakein gitu kan soundnya, tapi sekarang aku pakai sendiri. Atau misalnya biasanya orang make upin aku kayak nggak harus pakai ditutup-tutup mukanya, sekarang harus kayak ada pelindung gitu kan. Sekarang aku juga jadi lebih was-was gitu kalau misalnya ada adegan yang memang mengharuskan adegan Action, ya? yang two shot, nggak, misalnya kayak adegan two shot yang saling intimate gitu, terus bisa COVID ini harus dicolong-colong shotnya kayak gitu-gitu, karena kita nggak mau diterpa sama maksudnya nggak pengen nularin satu sama lain gitu. Jadinya emang agak sedikit perlu perjuangan sih, tapi karena memang dunia film itu kan seperti magic ya, jadi kayak bisa dibikin dari post productionnya, bisa juga kayak dialihin shot-shotnya, diakalin seperti apa, sehingga memang di tengah pandemi ini kita mencoba supaya tetap bisa berkarya dengan tetap membuat film gitu. Berarti kalau misalkan tadi ada semacam COVID supervisornya, kalau misalkan ada yang istilahnya yang menjaga ya, atau yang iya, yang jagain, yang make sure kita tuh tangannya supaya bersih. Jadi dia datang setiap 20 menit, tiap ganti shot untuk make sure ini taruhin sanitizer di berbagai sudut, terus diingetin kalau misalnya kita lagi nggak pakai masker, terus kalaupun kita lagi pakai masker, ya di make sure kita semua barang-barangnya dia lapin semua, apa yang aku pegang, apa yang kru art pegang, apa yang kru yang lain pegang. Kalau pemain yang pegang tuh mesti ya prinsip satu gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang ada property continuity yang mesti bolak-balik ke anak art gitu ya. Jadi kayak misalnya kita lagi adegan minum kopi, nah kopinya kan mesti di refill kayak gitu-gitu. Nah itu kan ada touch ya, berarti kan ada dua orang yang pegang satu objek tersebut. Nah itu dilap terus pokoknya. Sampai kayak aku mikir, wah gila nih, dilap bener-bener bersih banget gitu. Cuman untuk make sure supaya semuanya bersih nggak menularkan. Oke. Berarti Kak Aca di London ini udah dari bulan kemarin? Udah dari bulan Agustus tanggal 13. Bulan Agustus tanggal 13. Kan Kak Aca nih berarti udah main film, kalau nggak salah yang aku ingat Heart itu waktu aku SD, mungkin sekitar tahun 2006 deh. Kak Aca berarti udah lama banget kan, dari mungkin udah lama banget lah main film, pas dari mungkin aku masih kecil lah, masih SD. Nah, Kak Aca, kalau aku boleh tanya, Kak Aca inspirasi film di dalam hidup Kak Aca yang paling menginspirasi, atau mungkin aktris, aktor favorit Kak Aca ada nggak sih? Pasti ada sih, tapi boleh ceritain. Kalau aku, sebenarnya aku tuh banyak sekali yang aku sangat look up to gitu ya, aktor, aktris dalam maupun luar negeri. Film-film yang aku suka banget, yang aku nontonnya sampai 20 kali, karena cuma buat belajar doang gitu. Aku kalau misalnya sama suami aku lagi Netflixan gitu, ada beberapa film yang kadang-kadang aku bosen nontonnya, terus aku nggak terusin. Karena suami aku juga bingung, kenapa sih kamu nggak terusin? Karena aku kayak ngerasa, aku lebih suka nonton film yang acting orang itu menarik buat aku gitu, dibanding kayak film-film yang mesti canggih-canggih kayak gitu. Aku lebih suka merhatiin orangnya atau aktornya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa sampai pantengin banget, itu berarti aku belajar sesuatu dari film itu. Nah, mungkin aktor-aktor yang bisa aku sebutin tuh, kalau yang dari luar negeri, aku suka cara mainnya Charlize Theron, aku suka cara mainnya Meryl Streep, aku suka cara mainnya Natalie Portman. Ya itu sih yang aku sangat wow, kayak aku mikirnya, wah ini keren banget ya nih orang. Aku sampai kayak belajar berkali-kali nontonin film mereka gitu. Terus kalau untuk cowoknya aku suka kok aku jadi lupa ya. Aku suka Leonardo DiCaprio, aku suka siapa sih itu yang main Batman yang zaman dulu, yang bukan zaman dulu sih, The Dark Knight. Christian Bale ya? Ya, Christian Bale aku suka. Masih banyak yang senior ya. Yang senior juga banyak, tapi ya mungkin itu yang muda-mudanya aku suka Christian Bale sama Leonardo DiCaprio.
Ya sisanya semuanya sama lah, aku suka porsinya sama, itu aja sih yang aku suka banget dari mereka. Charles Kalau Indonesia banyak banyak juga, mau Indonesia juga. Indonesia juga. Indonesia aku suka cara mainnya pasti Bu Christine Hakim, aku suka cara mainnya. Aku sangat mengidolakan karena memang dia dedikasinya tinggi sekali. Terus dari personality-nya juga orangnya sangat care sekali gitu. Jadi dia membina relationship sama sesama pemain tuh bagus banget. Aku suka Abimana Arya Satya yang kebetulan pernah jadi lawan main aku juga. Menurut aku ya dia lawan main yang sangat-sangat baik, dan secara dedikasinya, secara dia mendalami skripnya juga, dan begitu naturalnya dia gitu ya dengan dia bermain, membuat kita tuh kadang-kadang amazed gitu ketika kita menjadi saksi mata pertama melihat dia acting sebagai partner gitu. Kadang-kadang di dalam set, wow gitu, kayak lu bisa kayak gini gitu, kayak jadi ngemancing acting kita juga. Reza Rahadian, dia research karakternya dalam banget menurut aku, dan dia adalah sahabat yang baik. Jadi itu aja sih yang aku ya mungkin semuanya aku respect, tapi maksudnya itu yang aku suka, yang salah satu favorit aku gitu. Lebih ke arah yang ini ya, secara personality-nya kuat gitu secara mainnya ya. Soalnya kalau misalkan kayak Charlize Theron, dia kan suka main yang itu Snow White and the Huntsman ya kan. Terus dia di situ meskipun jadi antagonisnya, tapi kuat banget gitu rasanya dia sebagai antagonis tuh jelas gitu, kayak istilahnya jelasnya tuh kayak kena gitu. Oh, maksudnya ini, terus kelihatan kebengisannya seperti apa, terus rasa dendamnya seperti apa. Jadi kayak personality-nya kuat gitu yang aku lihat dari tokoh-tokoh aktris-aktris, aktor-aktor favorit Kak Aca. Iya. Dan berarti Kak Aca waktu itu sempat, seingat aku ini ya, sempat tinggal di Sydney ya? Pas setelah menikah atau sempat ke Aussie? Aku tuh memang sekarang domisilinya memang di Sydney, di Australia, dan sebenarnya aku udah lama, lumayan 4 tahun hampir tinggal di Australia, ngikutin karir suami aku di sana karena emang aku udah berumah tangga. Jadi waktu aku 11 Desember nikah itu, tanggal 13 Desembernya 2 hari setelah aku resepsi, aku langsung ke Australia. Emang aku nggak pengen lama-lama tinggal sama keluarga waktu itu. Aku sama dia tuh sama, kayak kita pengen mulai mandiri gitu ya kayak sendiri. Jadinya ya udah, kita bener-bener nggak dari awal banget lah gitu. Dari Vicky juga awal karir, aku yang walaupun aku udah berkarir tapi aku bener-bener bawa 0 rupiah gitu ke sana. Aku cuman bener-bener ya aku pengen nabung aja uang aku gitu di Jakarta. Jadi kalau kita udah siap, waktu itu kita belum punya apartemen, jadi pas lagi kita udah siap beli apartemen, akhirnya ya aku baru bareng sama dia nyari apartemen gitu. Jadi bener-bener mulai hidup baru gitu setelah aku di Sydney itu, tanpa ada keluarga dekat. Wah. Soalnya aku tuh pernah sebulan di Sydney juga. Waktu itu aku sekolah di JMC Academy di Jalan Ultimo, kalau nggak salah, Ultimo Street. Oh, Ultimo, oke. Iya, di Ultimo. Nah, itu tuh homesick banget sebenarnya, kayak aku kangen rumah, kangen masakan-masakan Indonesia. Nah, itu Kak Aca ngalamin kayak gitu juga pasti. Apalagi Kak Aca lebih lama kan, sampai 4 tahun ya. Aku kangen masakan Indonesia, dan especially aku tuh orangnya selalu ingin harus makan nasi. Jadinya anak aku Bri juga akhirnya jadinya ikut mamanya suka makan nasi. Kalau papanya makan sandwich, makan roti udah biasa kan. Kalau aku tuh orangnya, aku nggak mau kalau makan nasi. Jadi makanya aku mempelajari masakan-masakan Indonesia juga. Jadi sekarang aku udah bisa masak ya jadinya, karena memang ternyata belajar masak tuh gampang, dan papa aku jago masak banget. Jadi aku kadang-kadang suka nanya resep dari WhatsApp gitu. Berarti Kak Aca suka nggak sih kayak bawa bumbu kadang kalau pulang, bumbu dari Indonesia atau gimana? Enggak sih, karena ngeracik sendiri ya kayak? Selain ngeracik sendiri, memang apa ya,
Di sana juga toko Asianya bagus sih, banyak gitu ya. Iya. Dan juga otentik banget, bener-bener udah lama ada di Sydney. Toko Asia yang menjual bahan-bahan makanan Asia, Indonesia termasuk gitu. Jadi nyarinya gampang banget deh pokoknya. Iya, soalnya seingat aku waktu sepengalaman aku juga di Aussie tuh salah satunya banyak yang kayak perhimpunan mahasiswa-mahasiswa Australia Indonesia itu banyak gitu. Jadi kayak perkumpulan-perkumpulannya banyak. Jadi suka kayak ngobrol-ngobrol sama mereka. Ada yang sekolahnya di macam-macam. PNSW. Ya, jadi kayak nggak sendiri gitu sebagai orang Indonesia. Tapi Iya, ya, jadi aku baru tahu juga sih pas lagi pemilu kemarin itu ternyata jumlah orang Indonesia di Sydney doang itu 22.000. iya. Aku baru tahu. Jadi emang wow, itu besar banget loh Jumlah yang banyak orang bener. Indonesia aja 22.000 hanya di, ya maksudnya hanya di New South Wales ya, bukan di Sydney, di Iya. New South Wales. Jadi itu belum di Gold Coast, belum di mana, belum di Western Australia. Jadi Iya, kita tuh sebenarnya banyak belum di yang Perth bagian, iya, iya belum hitungannya, belum di Melbourne juga kan, itu iya. pasti banyak banget. Makanya terus kalau misalkan Kak Aca berarti kan udah istilahnya sering banget nih main film, terus kemudian juga dulu sempat nyanyi, terus sekarang Kak Aca udah jadi ibu rumah tangga, udah ngurus suami, ngurus anak. Nah ini gimana sih memanage waktunya, apalagi sekarang kan lagi syuting, terus uh, sebagai istilahnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, kemudian Kak Aca juga harus syuting. Nah itu Kak Aca biasanya memanage waktunya gimana? Apakah pakai skala prioritas atau apa? Gimana sih? Aku sih ini aku bingung deh, aku backlight deh. Kok muka Oh, aku putih banget ya? iya kayaknya dari sebelah sini ya Mataharinya kayak. sudah berubah, mataharinya. Ini dia. Nah, sudah Uh, berganti, mataharinya sudah berubah. sudah berubah arah. Jadi kalau aku sih skala prioritas untuk membagikan waktu sebenarnya aku belajarnya dari orang tua aku sendiri sih gitu. Dan aku berusaha komitmen sama keluarga ketika memang bekerja itu 100% selesai dengan 100% dengan total tepat waktu karena pengen balik sama keluarga lagi. Tapi ketika kita lagi komitmen sama keluarga untuk menjadi ibu rumah tangga ya nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah terlalu obsesi pengen ngapa-ngapain karena ada anak yang perlu kita perlu kita jagain, perlu aku besarin, dan investment ini tuh sebagai waktu yang aku berikan ini tuh adalah sebuah investasi yang besar buat Bri gitu sebenarnya, dan itu kan nggak akan bisa balik lagi gitu. Jadi emang komitmen aku dulu ketika pindah ke Australia tuh aku udah janji banget sama suami aku kalau ya aku bakalan nemenin dia berkarir gitu. Itu yang aku nomor satu. Karena aku ngerasa juga aku udah lumayan 14 tahun ya berkarir, aku pengen santai gitu hidupnya. Iya. Ketika aku berkeluarga aku pengen santai hidupnya. Jadi akhirnya pas jadi ibu bukannya santai malah tambah repot gitu. Jadi ternyata apa yang aku pilih ini banyak mengajarkan aku gitu. Emang ternyata yang namanya perempuan, mereka tetap harus punya passion, harus punya cita-cita, harus punya, kalau misalnya masih ada dreams yang atau apapun itu yang desire di dalam diri yang belum terfulfill tuh harus dikejar gitu. Dan kebetulan suami aku tuh orangnya suka mengejar mimpi juga, maksudnya suka apa nih aim higher ya? Gitu buat mencapai sesuatu yang lebih besar di langkah karirnya yang selanjutnya gitu. Jadinya karena aku ada di dalam lingkup yang sama kayak aku gitu, misalnya keluarga yang seperti itu, partner yang sama kayak aku gitu. Jadinya akhirnya ya semuanya bisa berjalan beriringan sih, asal komunikasinya tuh benar. Maksudnya dari segi syuting, lokasi, waktu, terus habis itu projectnya apa, pastinya kan aku diskusi dulu ya sama suami aku gitu. Terus gimana cara pembagian pekerjaan domestic work kayak sebagai parent, sebagai sebagai partner, berdiskusi sebagai
suami istri itu kita mesti benar-benar menjalin komunikasi yang baik, terus mesti saling support gitu. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah proses dia mensupport aku secara penuh, dan ini benar-benar action yang nyata gitu menurut aku. Ketika dia bisa mengorbankan, ini kan work from home ya. Iya. Jadi mungkin ini udah takdir Tuhan bahwa di saat ini emang suami aku tenaganya sangat dibutuhkan buat aku gitu. Ketika dia bisa work from home, ada di rumah dan bisa look out for Bridgia, itu menurut aku adalah bentuk dari keadaan yang kayak blessing in disguise gitu. Ketika ada project sebesar ini, suami aku bisa ngejagain anak aku, wah itu benar-benar bersyukur banget ada backup seperti itu. Jadinya ya apresiasi yang penting. Jadi apresiasi aku buat dia, apresiasi dia buat aku. Terus cara kita menjaga anak bareng-bareng dengan memerhatikan tumbuh kembangnya tuh dengan saling berdiskusi, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita satu sama lain saling mencampur berbagai metode kita buat ngejagain anak dengan saling saling menambahkan kekurangan dan mengkeep kelebihan yang ada gitu, supaya kita bisa tetap berada di satu visi yang sama gitu. Bagi waktunya sih semuanya dari manajemen ya. Aku ngerasa aku punya manajemen keluarga, kan manajer aku sebenarnya masih mama aku kan. Jadi ya sejauh ini memang masih mama aku yang selalu wanti-wanti supaya jangan terlalu sibuk kalau misalnya lagi main film, terus utamakan utamakan keluarga. Karena aku punya manajemen seperti itu ya, mungkin jadinya aku jadi bisa melalui ini dengan baik gitu. Benar-benar berarti istilahnya family banget ya Kak Aca nih. Nggak cuma di film doang. Ternyata nggak cuma di film doang yang kayak istilahnya kuat banget family-nya gitu kan, kalau dilihat dari film-film kaca, tapi ternyata juga diterapkan di dunia nyatanya. Mungkin karena udah kebiasaan main skrip film keluarga kali ya. Iya, soalnya kan kayak Kaca sering banget kan main film yang jadi istri, terus jadi itu kayak aku tuh pernah nangis loh Kak pas waktu Kaca main Sabtu Bersama Bapak. Itu sedih. Soalnya sedih, terus kan waktu Kaca nangis, terus yang waktu nangis terus habis gitu berantem, kalau nggak salah ya, ada adegan kayak ributnya gitu, terus kayak itu iya banyak banget yang ngerasain di adegan itu tuh kayak itu sama banget tuh kayak gue gitu, kayak banyak banget. Padahal kan aku kan pada saat memerankan itu kan aku belum menikah gitu, terus tapi waktu itu belum ya? Belum. Tahun 2015 ya Kak itu ya? Belum nikah itu. Terus kayak ya pokoknya dari situ aku kayak ngerasa ya emang aktor itu tugasnya untuk mengimajinasikan sesuatu yang kayak dia belum ngalamin. Jadi dia, menurut aku dari imajinasi aku tuh yang membawa aku sampai ke sekarang itu cuma imajinasi aku doang. Jadi mungkin aku suka baca buku tentang psikologi, suka baca buku atau majalah tentang parenting, atau misalnya suka nonton film. Dari media-media itu aku belajar. Terus kayak dari mungkin sumber yang nyatanya ya keluarga. Aku sering kayak ngeliat teman-teman, keluarga, saudara-saudara mengalami sesuatu dan aku kayak capture in my mind gitu. Kayak aku bener-bener belajar soal manusia. Jadi aktor tuh sebenarnya dia belajar memanusiakan dirinya sendiri. Dia belajar mengcapture fiction, dari skrip yang fiction, merubahnya ke dalam satu realita, menciptakan realita baru. Jadi that's why kita harus kayak banyak referensi, kenal sama orang, ngobrol sama orang gitu. Kadang-kadang ada beberapa director juga sih, kayak misalnya Gary Nugroho atau Hanung atau siapapun, atau Monty, yang sebenarnya mereka itu ada sutradara hebat, tapi bekal mereka itu hanya dengan ketemu banyak orang. Dari dia ngobrol sama banyak orang, dari dia cari inspirasi, itu dia bisa jadi punya banyak imajinasi untuk meng-create slice of life seseorang ke dalam sebuah sinema, dalam sebuah film gitu. Berarti emang istilahnya kalau udah jadi sineas, sudah jadi aktor, jadi aktris nih udah kayak istilahnya benar-benar punya sense tersendiri, yang dia memang punya tanggung jawab untuk
memvisualisasikan skrip yang tadinya hanya fiksi yang ada di skrip kemudian bisa jadi nyata dan bisa membuat penonton juga jadi Percaya. kayak relate gitu. Iya. Iya. Jadi penonton bisa ikut gitu. Soalnya menurut aku kayak itu kan berarti susah ya. Kalau menurut aku pribadi sih, mungkin kalau secara misalkan kayak main teater atau apa, itu kan susah lama lah gitu. Dan kalau mungkin kalau main teater justru kita udah kenal dari lama orang-orangnya. Beda mungkin kalau sama Kaca yang kadang harus ketemu sama orang baru, tapi kemudian harus jadi partner, lawan main itu, wow, itu luar biasa sih. Aku two thumbs up. Iya. Dan Kak Aca itu kan Kak Aca kan udah lama nih main filmnya. Kak Aca belajar dari mana sih? Atau mungkin memang Kak Aca dulu sempat ikut teater kah? Atau memang Kak Aca dari dulu sering ikut casting-casting atau gimana? Awal mula Kak Aca terjun di dunia seni peran. Bentar, aku tutup horden dulu. Oh iya. Oke. Soalnya matahari. Matahari mulai. Jadi awalnya tuh aku dulu tuh sebenarnya belajar, aku kenal acting itu dari deklamasi, dari baca puisi. Jadi aku tuh dulu sebenarnya pengennya jadi penyanyi, terus aku dilesin musik, aku minta-minta les musik sama mama aku belajar gitar klasik, aku belajar piano, tapi pianonya nggak berhasil, terus aku belajar drum, pokoknya sampai sekarang yang aku bisa alat musik, aku bisa drum, aku bisa gitar klasik, tapi sedikit-sedikit, karena aku juga nggak rajin dulu. Dan aku sampai sekarang lumayan nyesel sih, aku harusnya I should kayak taking it very seriously gitu. Tapi ternyata aku ternyata dibawa ke dunia acting. Aku nggak tahu juga kenapa gitu. Aku nggak ngerasa acting kelebihan aku dari dulu. Aku cuma tahu kalau ketika aku lomba baca puisi itu aku bisa menang terus gitu. Jadi aku dari dulu kelas 2 SD pertama kali aku lomba baca puisi itu aku disuruh baca puisi tentang kepahlawanan, tentang puisi tentang ibu, puisi tentang arti sari tilawah Al-Qur'an kayak gitu-gitu. Terus entah kenapa setiap baca puisi itu aku tuh bisa ngebawain puisinya itu sampai orang tuh yang nonton kayak sedih, terbawa dramatisnya, terbawa gitu. Nah, sampai akhirnya awal aku baca puisi itu kedua kali aku lomba aku langsung juara 2. Kedua kali aku lomba. Terus kayak itu yang udah tingkat SD gitu ya, kayak daerah Tebet doang gitu deh pokoknya. Terus kayak aku kaget juga kan, kok bisa dapet gitu. Terus mama aku waktu itu karena nenek aku ada guru bahasa Indonesia, nenek aku tahu banget kalau aku tuh sebenarnya punya bakat yang lain gitu. Terus akhirnya nenek aku terus-menerus bilang ke mama, bilang, "Ini Aca kayaknya orangnya perlu diarahin deh gitu, perlu diarahin ke seni karena dia kayaknya suka perform gitu." Ya udah pas dari umur kelas 2 SD sampai kelas SMA kelas 3 itu aku kerjanya lomba puisi, sampai lomba puisi aku tuh sampai terima piala dari gubernur, yang kayak aku dari dulu tuh udah istilahnya tuh setiap aku SD, jadi kalau aku lomba itu kan sekitar sebulan sekali karena main 3 bulan sekali. Jadi kalau ada piala di depan pas upacara, ada piala baca puisi gitu ya, itu temen aku udah langsung piala lu tuh Cak gitu, kayak udah tahu karena aku selalu menang terus gitu, kayak temen aku udah sampai bosen, oh iya pasti piala dia lagi. Jadi kayak aku sampai udah ngumpulin 37 piala cuman khusus di lomba bidang puisi, baca deklamasi puisi. Dan itu sampai aku SMA. Jadi guru bahasa Indonesia tuh sayang banget sama aku gitu. Terus pokoknya dari situ mungkin akhirnya aku memberanikan diri untuk kayak ikut jadi sampul kayak gitu-gitu, karena emang pintunya kan dulu nggak ada Instagram, nggak ada sosial media itu gitu. dia. Jadinya kan aku ikutnya yang kayak gitu kan, kayak cover girl gitu, kayak Pigeon. Jadi akhirnya karena aku ikut jadi sampul, terus aku ada kesempatan buat kenal sama modeling agent, ada jadi model video klip Peter Pan zaman dulu yang judulnya apa gitu ya, pokoknya judulnya apa lagi lah. Lagu Peter Pan zaman dulu aku jadi model video klipnya. Terus aku akhirnya punya kesempatan buat casting iklan, tapi waktu itu casting iklan itu aku nggak diterima, jadi aku udah casting iklan pokoknya sampai 30 kali mungkin ya, nggak dapet gitu. Karena kenapa, aku baru tahu juga sih kenapa aku nggak dapet casting iklan, karena iklan itu kan 30 detik kan ya,
cuma 30 detik gitu ya. Jadi kalau 30 detik itu kan kita mesti kayak menampilkan diri kita tuh kayak supaya diingat sama TV, sama masyarakat yang nonton, harus kayak yang agak lumayan berekspresi gitu kan. Sedangkan aku ternyata tuh lebih ke natural mungkin ya cara main aku gitu. Jadi pas aku casting iklan tuh aku nggak pernah diterima gitu. Terus pas aku sekali casting film, langsung diterima ternyata. Jadi dulu tuh harusnya film aku tuh pertama Dialova, kalau tahu dulu ada ya novel itu tuh harusnya aku yang main. Tapi dulu ada satu hal yang mungkin jadinya nggak jadi main karena emang ada konflik antara internal produsernya, mereka pengen milih orang lain, terus akhirnya orang lain udah terkenal gitu ya, terus akhirnya aku mundur, pokoknya aku nggak jadi karena produsernya ganti gitu. Terus akhirnya pas lagi orang yang terkenal ini mau main nggak jadi, gak usah aku sebutin lah ya orangnya, orang teman aku juga. Jadi Bella yang, jadi dulu Dialova tuh harusnya Bella yang main. Jadi dia tadinya mau nyari bintang yang awam nih yang belum pernah main, aku dapat. Terus akhirnya tiba-tiba nggak jadilah Bella. Tapi Bella ternyata nggak mau main itu, akhirnya mundur Bella. Terus habis itu masuklah Jessica Iskandar. Jadi pokoknya muter. Jadi kalau seangkatan aku tuh sebenarnya mereka-mereka itu, kayak seangkatan aku tuh ya mereka-mereka itu. Aku tahu banget zaman dulu tuh kita film produksinya masih sedikit, jadi tuh casting film bener-bener kalau dapet tuh wah senengnya minta ampun gitu. Nah dulu akhirnya karena aku gak jadi main film Dialova, aku main film di Apa Artinya Cinta, tapi itu nggak sebesar Dialova ya role-nya ya, karena kan Dialova peran utama. Pas aku main film ada Apa Artinya Cinta, supporting talent yang dari Soraya Interscenes Film itu, yang mereka bikin film I Fell I'm in Love terusannya. Nah itu kan mainnya sama Samuel Rizal sama Shandy Aulia. Nah soundtracknya itu kan Melly Goeslaw, soundtracknya kan yang gitu soundtracknya. Nah dulu itu pas lagi di Aquarius, aku ingat aku tuh ketemu sama Teh Melly kan. Terus aku tuh dulu kan ngefans banget, bener-bener sampai sekarang ngefans banget sama Teh Melly. Dan karena aku dulunya suka nyanyi, aku tuh di Aquarius dulu ketemu dia, aku dengan pedenya bilang, Teh Melly, aku tuh bisa nyanyi loh. Terus aku nyanyi kupu-kupu jangan pergi di depan dia. Terus kayak dia, kenapa sih ini anak aneh banget gitu kayaknya gitu ya. Ini anak pede sekali gitu, bener-bener dia nggak malu gitu buat nunjukin ini kebisaannya. Terus karena aku pede gitu, dia inget kayaknya sama aku. Jadi pas lagi film Heart, dia nggak pengen jadi penyanyi soundtrack, dia pengen nyari bintang baru. Jadi dia bilang ke Papa West, Star Vision, sama sutradaranya Heart, Mas Hani, pokoknya saya di sini pengen talent search, saya pengen bintang ini harus bisa nyanyi gitu. Akhirnya dia inget sama aku karena aku main di Apa Artinya Cinta itu. Jadi kayaknya kenapa aku nggak dapet film Dialova, harus ke film Apa Artinya Cinta, harus ketemu Melly Goeslaw, harus film Heart dulu yang meledakin aku. Jadi, oh iya, the way it is gitu, kayak jalannya bener-bener itu dari boomnya tuh ternyata dari Heart gitu ya. Iya. Jadi aku nggak tahu, mungkin Allah tuh selalu kayak punya rencana buat ngegantiin hal-hal yang kita pernah kehilangan gitu. Jadi aku pikir semua itu pokoknya unik deh, ada caranya sendiri. Jadi setelah aku pikir-pikir, oh iya benar juga ya. Ternyata kita kan selalu kayak kecewa gitu ketika kita nggak dapet. Tapi ternyata emang harus lewatnya tuh dari sini dulu gitu. Dan aku selalu dibantu banget sih sama Tuhan ya. Aku percaya banget kalau itu tuh bener-bener tertolong banget aku dengan ada yang kayak gitu-gitu. Ya takdir. Berarti dulu kan ini ya Kak, nggak ada, berarti kan waktu dulu zaman, mungkin waktu Kak Aca nggak disampul, aku mungkin masih SD tuh, itu kan belum ada Instagram, masih zamannya MC, terus Friendster. Nah itu tuh berarti Kak Aca ngelewatin yang namanya masa-masa ini ya, belum kan kalau sekarang kan membranding diri kan gampang ya, dari medsos bisa gitu kan, posting apa terus viral gitu kan. Berarti kan kalau zaman dulu, soalnya seingat aku tuh orang-orang gadis sampul nih banyak yang jebolannya jadi pemain-pemain film kan. Dulu hits banget, dan majalah gadis tuh kayak semua cewek tuh suka banget. Aku juga, semua cewek tuh pasti beli juga. semua cewek tuh pasti oh ini nih majalah gadis, terus yang nanti kalau misalkan udah ini disobek terus nanti ditempel-tempel di dinding yang bagian-bagian fashionnya gitu kan. Kadang suka kayak gitu. Terus aku mikir, berarti waktu itu Kak Aca melewati zaman-zaman yang benar-benar dari belum ada se-booming internet sekarang gitu. Itu berarti
struggle-nya berbeda kan sama orang-orang yang istilahnya pemain-pemain film atau misalkan yang bertumbuhnya di zaman yang sekarang-sekarang nih, yang 2012 ke atas gitu kan, yang udah istilahnya udah sejak Instagram, terus sejak Facebook juga udah boom. Itu berarti Kak Aca struggle-nya lebih lebih kuat lagi. Lebih kuat, iya. Dan waktu itu juga kakak aku tuh suka banget sama Kak Aca, sampai tiap ada filmnya Kak Aca tuh waktu itu, dari mulai yang pernah pas zaman yang Menebus Impian kalau nggak salah ya, Kak Aca pernah ya yang Menebus Impian. Terus Kartini, ya film Kartini. Nah itu pokoknya pasti dari infonya di grup keluarga tuh kakak aku dulu kayak nonton yuk gue mau lihat Aca gitu katanya. Kakak aku suka banget iya, kakak aku suka banget aktingnya Kak Aca, sama ibu aku juga kan. Jadi kayak pernah ibu aku tuh sampai 99 yang 99 cewek Eropa tuh sampai nangis di sebelah aku tuh, kayak nangis gitu, sedih kayak iya Aca nih soalnya, kayak iya aku soalnya padahal waktu itu aku masih kayak istilahnya masih kecil gitu kan, masih SMP lah, masih SD gitu, nonton film ke bioskop gitu kan. Buat mereka, ibu aku sama kakak aku dia suka pada nontonin Aca gitu. Soalnya kan mungkin pas aku lihat waktu Kak Aca misalkan lagi main film gitu kan, aku lihat tuh kayak wow, dia gorgeous sekali gitu kan, gorgeous sekali. Dan kalau main film sangat-sangat dramatikalnya dapet gitu kan, kayak yang film Heart juga kan, sampai dibikin series drama yang anak kecilnya gitu kan. Tapi menurut aku masih lebih dapat yang versi dewasanya gitu kan. Jadi kayak lebih dramatikalnya dapet, romance-nya, terus Kaca juga family-nya, kisah-kisah filmnya tuh luar biasa banget. Terima kasih, terima kasih Anjani, thank you sampai so sekarang much. Kaca masih gorgeous ternyata. Padahal udah punya anak ya, padahal jadi apa yang aku lihat Kaca dulu pas istilahnya masih remaja, masih mungkin umur ya masih 25 ke bawah mungkin ya, waktu main Heart, main yang gitu-gitu masih belum 25 ya? Itu masih 15-16 tahun. Masih 17 ya? Masih 17 ya? Masih 16 tahun. Jadi itu waktu 15 tahun yang lalu. Dan nggak jauh beda. I started quite young, actually. Jadi bener-bener aku dulu awal aku jadi Gadis Sampul itu umur 14 tahun, aku 16 tahun udah main film Heart. Jadi mungkin perjalanan aku lumayan pendek untuk dari proses aku bisa sampai dapat project yang bagus. Jadi singkat banget untuk aku, alhamdulillah, untuk bisa kenal sama orang-orang di film, orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang terbaik di film. Sehingga aku belajar sama orang yang benar gitu. Jadi ya itu kayaknya semuanya bisa terjadi kan dengan orang yang tepat aja sih. Jadi kayak aku bisa dapat ujangan, bisa dapat improve talent aku sendiri gitu. So thank you so much. Dan aku juga kayak tadi aja pas waktu aku diumumin kan kayak Anjani ini dong ngisi host buat wawancara Aca, terus aku yang kayak oh my god Kak Aca, oh my god, karena langsung kayak soalnya aku masih inget banget kayak terakhir itu aku tuh sampai yang istilahnya bener-bener yang nangis tuh kan yang di film beneran nangis, bener-bener nangis itu suatu kayak sama ibu aku juga. Terus itu tuh kayak yang di film Sabtu Bersama Bapak itu yang kayak oh my god. Dan aku harus sekarang di depan aku orangnya gitu yang kayak di gimana. Terus tadi aku ngomong ke produser aku, ntar gimana kalau misalkan pertanyaan atau apa, enggak, udah kan udah pasti udah tahu dia kayak gimana dari dulu gitu kan. Jadi kayak dibilang gitu produser, pasti kan udah tahu, dia udah kenal dia juga dari lu kecil juga katanya. Dan ntar mengalir aja katanya. Oh gitu. Iya. Dari aku kecil, Kak Aca kan udah main film bagus banget lagi ya. Dan aku pengen tahu nih, mungkin terakhir. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Lagi ada, ini hari libur, terus aku kayak ngundang temen aku ke apartemen ini, jadinya bentar lagi dia udah mau nyampe. Kalau boleh satu pertanyaan lagi. Iya, satu pertanyaan terakhir nih, terakhir. Apa yang publik tidak ketahui soal Kak Aca? Jadi apa sih sebenarnya yang Kak Aca mungkin ada yang tidak diketahui publik, kayak misalkan Kak Aca tuh
atau apakah Kak Aca misalkan sebenarnya pendiam, pemalu atau apa gitu, misalkan yang publik ini nggak tahu nih sisi sosok Kak Aca tuh seperti apa. Aku itu mengalami trust issue yang tinggi sekali. Nggak mudah percaya sama orang. Terus aku itu ya jadi susah menjadi suami aku tahu banget. Jadi Vicky itu susah banget karena aku orang yang sangat memiliki trust issue. Jadi apapun awal kita pernikahan tuh aku serba nggak percaya sama dia gitu. Tapi alhamdulillah dia percaya sama aku. Itu tuh mungkin ya. Yang kedua, aku tuh orangnya sangat perfeksionis, nis. Jadi aku kayak nggak tahu karena zodiak aku Virgo apa gimana, apa emang dasar orangnya aja yang gini. Tapi pokoknya aku tuh too overthinking, and it can be worse actually. It's not something good gitu ya. Jadi bener-bener aku ngerasa karena aku tuh overthinking dan juga sangat perfeksionis, kadang-kadang aku bisa membawa diri aku jadi orang yang kayak anxiety, jadi kayak tetap kepikiran kerja di saat kita tidur, itu kan nggak bener ya gitu. Jadi ya kadang-kadang itu yang membuat aku tetap bisa jalan dengan santai, dengan enjoy, itu cuman karena ya balik ke Tuhan ya. Masih kalau misalnya kita merasa tetap mau perfeksionis terus, tapi ya kita punya Tuhan gitu yang semuanya lahir sempurna itu dari Dia. Jadi kita sadar kita tuh manusia nggak ada sempurnanya, dan di situ yang aku baru kayak merasa pentingnya aku tuh selalu harus balik ke Tuhan lagi. Even kayak buat main film ini, walaupun aku ambisius, walaupun aku perfeksionis, pengen yang gini, pengen yang terbaik, tapi aku selalu diingetin sama mama aku untuk yang kayak jangan lupa untuk balik ke Tuhan lagi, untuk sholat, untuk bahwa percaya betul kalau energi yang aku dapetin itu cuma dari yang di atas. Jadi that's really my story. Kalau pengen tahu ya emang itu adalah beberapa hal dari aku yang orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Berarti Kak Aca ini ya? Oh, Kak Aca tuh September Virgo ya lahirnya? 1 September bukan? 1 September, iya. Oh, berarti selamat ulang tahun udah lewat ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Kak Aca. Terima kasih. Ya, happy birthday nih seluruh Indonesia yang di Kompas TV. Kak Aca habis ulang tahun juga nih tanggal 1 September. Nah, mungkin karena waktunya cuma sedikit ya kita berbincang-bincangnya, padahal masih banyak lagi nih yang mau ditanyain. Tapi karena waktunya terbatas juga dan Kak Aca kan harus melanjutkan kembali aktivitasnya, dan kebetulan Kak Aca memang juga lagi di London. Jadi mengucapkan terima kasih banyak. It's such an honor banget Kak Aca udah mau diwawancarain sama Kompas TV, sama Anjani, udah mau bercerita banyak soal personality, soal pengalaman, soal filmnya yang dijalanin. Terima kasih banget, thank you so much. Maaf juga udah mengganggu kesibukan dan aktivitasnya. Terima kasih banget buat Kak Aca. Semoga harapan dari aku dan dari seluruh kru Kompas TV, semoga Kak Aca diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan selalu diberikan kesehatan juga untuk Kak Aca dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa wawancara dan film ini udah tayang, film Demon Mind udah tayang, yang rencananya akan tayang 2021. Terus doain mudah-mudahan ini adalah pembuka jalan aku untuk masuk ke dunia film internasional, dan aku pengen bawa nama Indonesia juga ke kancah dunia, ke kancah perfilman dunia internasional. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Aca. Terima kasih Joni, terima kasih ya. Terima kasih Kak Aca. Bye-bye.